Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika dalam periklanan. Pemerintah sudah mengatur tata cara beriklan dengan 3 aturan dan memiliki KPI, jadi etika dalam periklanan harus selalu dipatuhi. Di sini kami akan menjelaskan etika dalam periklanan dan kami akan memberikan contohnya. Perkenalkan, nama saya Bunga Amelia Mustika, NIM 41219111010. Selanjutnya anggota saya ada Aulia Dwi Rafika, NIM 41219111008. Selanjutnya ada Kavi Ata Jayasu, NIM 41219111014. Selanjutnya ada Marcelino Dwi, NIM 41219111019. Dan terakhir ada Cindy Novita dengan NIM 41219111030. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu periklanan. Periklanan menurut Dewan Periklanan Indonesia adalah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, umpan balik, maupun penakaran dari sesuatu komunikasi tentang produk dan atau merek. Periklanan merupakan salah satu komponen penting bauran komunikasi pemasaran sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi tujuan periklanan pada dasarnya adalah untuk menjual sesuatu seperti produk, layanan jasa, atau ide kreatif lainnya. Nah, selanjutnya, periklanan memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap konsumen dalam informasi yang disampaikan melalui periklanan. Setiap pengiklanan seharusnya menjunjung tinggi etika dalam periklanan seperti menyajikan fakta atau kebenaran kepada konsumen. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya etika dalam periklanan. Menurut Encyclopedia of Philosophy and Humankind 2004, yang dimaksud dengan etika adalah salah satu disiplin filsafat yang mempelajari tindakan manusia dan juga nilai-nilai serta norma-norma yang harus disesuaikan atau diselaraskan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau hak. Selanjutnya, etika dalam periklanan. Etika dalam periklanan mengandung arti bahwa periklanan harus melakukan hanya iklan yang baik, yaitu iklan yang jujur. Dalam artian iklan yang ditampilkan adalah iklan yang menampilkan fakta-fakta yang benar, tidak berlebihan, dan tidak ada kebohongan terkait dengan ide, produk, atau layanan yang diiklankan. Selain itu, ide produk, layanan, atau institusi harus dinyatakan dengan jelas dalam iklan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk iklan tidak etis. Iklan tidak etis merupakan iklan yang memiliki unsur pelanggaran nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Di sini kami mengambil contoh iklan tidak etis, yaitu iklan Chat Avian. Sebelumnya mari kita lihat video atau iklan dari Chat Avian tersebut. Catnya sudah kering. Avian memang cepat kering. Cat Avian mengkilap dan cepat kering. Oke, baru saja kita melihat iklan dari Chat Avian pada tahun 2013. Mengapa iklan Chat Avian itu tidak etis? Sebelumnya kita akan menjelaskan alur ceritanya. Alur ceritanya dimulai ketika seorang tukang mengecat lampu di taman dengan warna biru. Lalu tukang cat akan menempelkan kertas bertuliskan awas cat basah pada bangku tersebut, namun kertas tersebut terbang sehingga tukang cat harus mengejar kertas tersebut. Ketika sedang mengejar kertas, ada seorang wanita yang duduk di bangku. Tukang cat kemudian menunjukkan kertas tersebut pada wanita itu.
Dengan wajah takut karena baju perempuan itu putih dan takut terkena cat, wanita itu pun jengkel pada tukang cat. Lalu ia mengecek roknya apakah terkena cat atau tidak. Di bagian ini, wanita menyibakkan roknya agak tinggi sehingga pahanya terlihat dan hampir terlihat pakaian bagian dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengapa iklan tersebut tidak etis. Yang pertama, bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu penayangan secara close up tubuh bagian paha talent wanita yang mengangkat roknya sesaat setelah diberitahu tulisan awas cat basah oleh talent pria yang mengecat kursi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelarangan dan pembatasan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, dan norma kesopanan. Kemudian untuk sanksi sendiri, sanksi yang didapat berupa teguran dari KPI. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat melayangkan surat teguran kepada 5 stasiun televisi, yaitu TV One, Global TV, SCTV, Trans 7, dan PT Cipta TPI terkait penayangan iklan cat kayu dan besi Asian yang dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012. Demikian dijelaskan dalam surat teguran yang diberikan KPI Pusat pada kelima stasiun tersebut yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Muhammad Rianto. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Sanksi pelanggaran iklan. KPI Pusat telah mengirimkan surat nomor 349-K-KPI-06-13 tertanggal 20 Juni 2013 perihal peringatan tertulis atau iklan tersebut kepada seluruh stasiun TV. Dalam surat tersebut, KPI Pusat telah meminta kepada semua stasiun TV untuk segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing pada adegan sebagaimana yang dimaksud di atas. Muhammad Rianto mengatakan, tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9, pasal 16, dan pasal 43, serta standar program siaran pasal 9 ayat 2, pasal 18 huruf H, dan pasal 58 ayat 1. Dalam suratnya, KPI Pusat juga meminta semua stasiun TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan. Dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS, sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Next. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.